Selamat pagi pemirsa Raja Wali ID TV Bandung. Tersangka penganiaya ayah kandung hingga tewas berinisial GR, warga Kecamatan Ciparai, Kabupaten Bandung, ditetapkan tersangka oleh pihak kepolisian Polsek Ciparai, Polresta Kabupaten Bandung. Kombes Polisi Kusworo Wibowo Kapolresta Kabupaten Bandung saat gelar konferensi pers di Mapolsek Ciparai Senin 6 Juni 2022 menerangkan, GR tersangka penganiaya ayah kandung hingga tewas dijerat ancaman hukuman 8 tahun penjara karena melanggar pasal 351 ayat 3 do pasal 354 KUHP. Sehingga dikuburkan. Kemudian tanggal 4 baru ada informasi ke Polsek bahwa penyebab kematiannya korban ini tidak wajar. Sehingga Polsek dengan Reskrim Polres melaksanakan kegiatan penyelidikan tentang apa yang terjadi yang menimpa korban. Diinformasikan bahwa kami mendapatkan fakta-fakta ada keributan 30 menit sebelum yang bersangkutan diketahui meninggal, walaupun setelah keributan itu, setelah konflik, yang bersangkutan masih melaksanakan aktivitas atau kegiatan. Sehingga tanggal 7 Mei dilakukanlah bongkar mayat, kemudian diotopsi, ya, bongkar makam, ya, pembongkaran makam, kemudian diotopsi jenazah. Diketahui bahwa penyebab kematian adalah patahnya tulang pangkal penahan lidah, gitu, di sebelah kanan. Dan setelah dilakukan visum, kita lakukan pemeriksaan terhadap dokter forensik. Didapatkan informasi bahwa seandainya penekanan atau pencekikan itu dilaksanakan secara keras, maka korban bisa meninggal seketika. Namun seandainya itu patah tulang pangkal penahan lidah, namun tidak lama dan tidak keras, itu korban masih bisa beraktivitas, ya, sekian menit. Itu sebabnya dicocokkan dengan petunjuk yang ada bahwa pada tanggal kurang lebih tanggal 1 Mei itu ada konflik sebelumnya, di mana berawal dari sang ayah menjanjikan membelikan pakaian celana kepada adik tersangka, ya. Kemudian karena pada hari itu berhalangan, maka korban hanya memberikan uang sejumlah 50.000 saja. Kemudian sang adik, saudara I ini melaporkan ke kakaknya, saudara G. Kemudian karena tidak terima dengan janji palsunya, maka kedua anak ini datang ke rumah bapaknya. Anak ini adalah anak dari istri ketiga. Jadi istri pertama meninggal, istri kedua masih statusnya istri ketiga ini sudah dalam proses dalam status cerai. Karena kedua anak ini merasa tidak diperhatikan, maka datang ke rumah mengambillah beras milik bapaknya. Kemudian setelah mendapatkan informasi kalau anak ini datang mengambil beras, maka si bapak datang kemudian marah, emosi, dan terjadi keributan yang pada akhirnya mengakibatkan si tersangka G ini melakukan pemitingan kepada korban, ya. Posisinya seperti meluk, ada mau coba, jadi begini posisinya, duduk begini, begini sehingga si korban tidak bisa bergerak, meronta-ronta juga tidak bergerak, sehingga pada saat itu dilerai oleh ibunya, ya, Kemudian selang 30 menit berdiskusi, kemudian akhirnya terlerai. Pulanglah si masing-masing ini pulang. Kemudian ada tamu yang ke kediaman korban mencari korban, namun tidak ada di rumah. Kemudian saudari M ini menanyakan kepada tetangganya dan sekitar, diketahui bahwa si korban ada di bawah pohon pisang, lagi tidur-tiduran.
Begitu disamperin, didatangi, dan diketahui bahwa yang bersangkutan sudah tidak bernapas dan dibawa ke rumah sakit dan dinyatakan meninggal dunia. Nah itu atas perbuatannya kita melakukan prarekonstruksi dan diperlihatkan bagaimana tersangka ini melakukan pemimpingan kepada korban, dan ini dikenakan pasal 351 ayat 3 ya, penganiayaan yang mengakibatkan meninggal dunia dengan ancaman hukuman 7 tahun dan kita lapisi dengan 354 dan ancaman hukuman 8 tahun penjara. Korban itu usia 65, sedangkan tersangka usia 25 tahun. Saat ditemukannya meninggal itu tergeletak di pohon pisang, maka dari pihak keluarga sementara belum ada dugaan bahwa itu ada kejanggalan, sehingga dikuburlah secara wajar gitu, secara umum. Masih menurut Kombes Polisi Kusworo Wibowo, korban ditemukan warga tergeletak tewas dan sudah tidak bernyawa di kebun pisang. Dari Kabupaten Bandung, Raja Wali IDTV Arbim melaporkan.